lagi di podcast kelompok 3. Saya sebagai host ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Monica Cahaya. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya dari kelas 11-9. Inilah kamunya. Jadi di sini saya penasaran banget nih sama identitas tamu saya kali ini. Saya kepo banget dia tuh namanya siapa, kelas apa, pokoknya agamanya apa. Bisa nggak sih kamu ceritain? Bisa sih, kamu mau tahu banget nih identitas aku. Kalian mau tahu juga guys. Saya perkenalkan, nama aku Anastasia Maharani, umur aku 17 tahun. Dan aku tuh dari suku Sunda. Wah, suku Sunda. Kebetulan aku ngefans banget sama suku Sunda. Soalnya aku pengen Panjang kamu suku Sunda juga? Iya. Kamu suku apa emang? suku Sumatera. Jauh banget ya Sunda ke Sumatera ini. Iya tuh. Aku nih dua bersaudara. Yang pertama tuh perempuan, yang kedua perempuan lagi. Dan aku yang terakhir deh. Pasti jadi anak terakhir itu nggak mudah banget Kak. Apalagi itu menjadi harapan satu-satunya yang Betul banget. Jadi tuh kayak pusing banget nanti abis ini mau kemana. Ya kayak galau banget gitu hari-hari. Apalagi kita mau kelas 12 ya sebentar lagi. apalagi kalau lulus kita bakal nganggur kan. Iya, tapi semoga aja enggak ya. Oke, langsung aja kita lanjut. Aku tuh ngeliat kamu tuh kayak ada sesuatu yang membuat aku tuh sangat penasaran gitu. Jadi aku mau nanya, apa sih hal unik yang kamu miliki? Hal unik aku tuh, kita malu sih sebenarnya. Hal unik aku tuh kata orang-orang ya, aku tuh bisa nyanyi. Nyanyi? Yes, kebetulan aku orang Sunda, aku bisa nyanyi lagu Sunda juga. Kamu denger nggak? Mau. Coba-coba nyanyi. Tapi aku malu banget, tapi kalian jangan judge ya guys. Nah, hal unik kamu itu berpengaruh nggak sih ke kehidupan sehari-hari kamu? Tolong jelasin dong ke aku tuh penasaran banget. Pastinya sih berpengaruh dari kebetulan aku masih sekolah ya. Nah aku kan suka nyanyi, jadi kebetulan aku tuh dibutuhin sama teman-teman aku sebagai vokalis ya. Katanya kan suaraku unik, jadi pasti dibutuhkan dong. Seperti lomba kartinian, musikalisasi yang kemarin juga. Nah itu tuh sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu sih. Itu bagus banget. Aku sangat Yes. mengapresiasi kepercayaan. Terima kasih guys. Lanjut ke sesi pertanyaan ke Pernah kamu memiliki hal unik yang sangat-sangat unik? Apakah hal unik tersebut itu berpengaruh ke orang lain atau teman-teman kamu atau sekitarnya yang ada di dekat kamu gitu? Akhirnya, tapi ini menurut aku ya, tapi nggak tahu menurut kalian. Kalau aku sebagai aku suka menyanyi dan aku bisa kayak mengajak teman-teman aku untuk bernyanyi juga. Kayak misalnya ada nih orang yang nggak pede dengan suaranya dia, aku bisa mengajak kayak, ayolah pede gitu, kayak nggak apa-apa, it's okay. Kan kita berusaha kan. Lagian walaupun suara kita jelek-jelek amat, maksudnya suara aku juga nggak bagus-bagus amat gitu kan. Jadi kayak bisa belajar bareng-bareng juga. Jadi sama-sama berhasil gitu loh guys. Nah kayak gitu sih menurut aku. Bagaimana sih kamu cara menghadapi perbedaan tersebut? Contohnya tuh seperti saya kan suka menyanyi dan teman saya di kelas ada yang suka bermain gitar, bermain alat musik lainnya lah. Contohnya tuh kayak misalnya gitar, terus main apa sih kajon gitu ya kan guys. Kalian tahu kajon kan guys? Nah jadi dengan hal unik itu yang berbeda dengan teman saya bisa saling menghargai, bisa sama-sama collab gitu lah. Oh, jadi ada yang jadi penyanyi, pemain Iya. kajon sama gitar. Itu Bener. bagus banget ya. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih kayak mengalami sikap perbedaan terhadap kamu karena hal unik yang kamu miliki? Pastinya pernah ya guys, karena kan hal unik yang bernyanyi itu kan banyak ya, bukan aku doang. Jadi misalnya suara aku, orang-orang tuh kayak bilang suara aku kayak jelek lah, kurang lah, gimana. Tapi aku menerima perbedaan itu. Nah dengan cara argumen mereka, aku jadi bisa belajar lebih baik lagi. Kayak gitu Intinya sih. kayak saling menghargai pendapat orang lain juga. Iya, terus juga kan kita dikasih woi. Saya mau bertanya sama kamu, tapi itu pertanyaan sulit banget saya hafalkan. Jadi saya bertanya lewat HP ya. Saya baca dari HP. Apakah kamu memiliki kegiatan atau peringatan khusus yang menggambarkan suku atau agama yang kamu anut? Jadi pastinya semua suku atau agama mempunyai kegiatan masing-masing ya guys. Seperti saya beragama Islam dan saya tuh biasanya beribadah kayak sholat subuh, maghrib, zuhur, itu tuh kegiatan saya. Seperti kamu misalnya kan apa namanya? Kamu agama Kristen. Ya, maksudnya Saya tuh pastinya beribadah setiap hari Minggu di gereja. Nah, terus juga biasanya tuh saya kalau bulan puasa itu berpuasa sampai Idul Fitri. Terus habis itu juga kayak yang potong-potong kambing. Kamu tahu nggak itu namanya apa? Idul Adha ya guys. Iya, Idul Adha. Itu tuh biasanya dilakukan oleh agama Islam. Seperti itu guys. Sangat-sangat bagus juga
saya baru pertama kali ini. Oke, berarti kamu punya pengalaman dari saya dong. Iya. Berarti kamu seneng nggak ngundang saya di sini? Senang sih, tapi ada nggak senang nih. Apa tuh? Apa tuh? Karena kamu terlalu hebat. Oh my god, no. Itu tuh hal unik juga ya guys. Jadi aku mau punya dua keunikan. Yang pertama bernyanyi dan juga cerewet. Orang-orang juga bilang kayak gitu Hanya sih. bercanda saja ya teman-teman. Tapi aku menerima itu karena kita harus menerima perbedaan dan pendapat orang lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kamu cerita kalau di agama kamu tuh ada hal uniknya kayak melakukan ibadah, puasa, dan yang lain-lain. Nah, itu tuh gimana sih respon orang sekitar kamu? Nah, kebetulan kan kita sebagai warga Indonesia pastinya ada perbedaan keragaman suku, agama ataupun lainnya. Nah, setiap perbedaan itu pasti kita saling menghargai. Jadi, apa namanya? Agama lain itu menghargai agama saya seperti saya berpuasa. Mereka pastinya tidak langsung makan di depan saya pas lagi puasa. Terus Kayak juga minta izin dulu gitu ya? iya, kayak gini guys, lihat aja maaf. Ya teman saya waktu itu waktu saya lagi berpuasa terus dia kayak kehausan gitu terus minta izin, boleh nggak minum? Itu tuh salah satu contohnya guys. Jadi respon mereka tuh sangat baik seperti itu. Itu berarti lingkungan kamu itu positif juga ya? Iya, betul. Pasti responnya tuh baik-baik semua kalau di lingkungan saya itu enggak masih iri. Makanya berteman sama saya. Oke, kita lanjut aja ke sesi selanjutnya ya. Ini masih banyak nih pertanyaannya ya. Masih ada 10 menit. Aduh, saya udah haus banget. Nanti beli saya minum ya. Ya, saya beli kopi. Oke. Nanti Indonesia. Penasaran? Penasaran dong. Apalagi saya sebagai warga Indonesia banget nih. Oke, kamu yang mewakili Indonesia ya? Yes. Jadi, menurut kamu ini, apa hal yang sudah baik dari masyarakat Indonesia menghadapi perbedaan? Menurut saya hal baiknya itu banyak sekali ya. Pasti nggak bisa disebutin satu persatu. Nah, mereka tuh udah saling sama-sama menghargai, menghormati perbedaan atau pendapat orang lain. Contohnya yang tadi saya sebutkan ya guys. Ya seperti itu. Maaf ya guys, nggak panjang-panjang soalnya sudah waktunya azan juga. Jadi kita Ya, percepat kita harus dulu. saling menghargai. Iya guys. Ayo boleh lanjut ya ke tujuh terakhir. Terakhir loh. Apa tuh? Pasti sulit ya? Jadi habis itu aku bilang kamu tadi. Oke. Jadi pertanyaan terakhirnya, menurut kamu apa hal yang perlu diperbaiki dari sikap masyarakat Indonesia dalam menghadapi perbedaan? Sikapnya harus diperbaiki yaitu kita harus sama-sama saling menghargai aja sih, harus menerima pendapat orang lain karena kebanyakan juga warga Indonesia tuh kurang saling menghargai atau menerima pendapat orang lain. Iya. Jadi kayak mereka tuh kayak bodo amat gitu guys. Nah pokoknya kita tuh sebagai warga Indonesia harus saling menghargai, menghormati perbedaan orang lain, apalagi saling menerima pendapat orang lain karena itu tuh salah satu sumber agama. Itu aja nih podcast dari kelompok 3. Aku juga terima kasih banget nih ya Kak Tasya udah mewakili pertanyaanku. Aku sangat terima kasih atas kehadiranmu dan hal-hal unik yang kamu ceritain sama aku.